Halo Sobat Engineer semua, selamat datang di channelnya Kang Gentleman. Di episode kedua dari Kupas Tuntas STM32 ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh STM32. Tapi fitur yang akan dibahas di sini tidak akan terkait dengan fitur yang dibawa oleh core atau oleh arsitekturnya ARM Cortex-M. Nah, apabila sobat semua ingin mengetahui bagaimana arsitektur sebuah ARM Cortex-M itu bekerja, silakan kunjungi blog saya karedok.com. Di situ ada buku tentang STM32 yang satu bab diantaranya membahas khusus arsitektur ARM Cortex M3. Cortex M4 atau M7 secara umum sih sama. Jadi tapi kalau misalkan ingin juga melihat arsitektur M4 atau M7, silakan kunjungi webnya ARM. Di situ juga ada eh, referensi mengenai arsitektur dari ARM Cortex-M ini. Nah, fitur-fitur yang akan dibahas di episode kedua ini adalah fitur-fitur yang ditambahkan oleh si manufaktur, dalam hal ini ST Microelectronics, dan mungkin juga nantinya peripheral yang dimiliki oleh STM32. Bagi gambaran, ini adalah sebuah STM32 yang semuanya itu dibuat oleh manufaktur atau ST Micro, tapi di dalamnya itu ada core Cortex M3 chip yang terdiri dari core dan debug system. Nah, ini dikembangkan oleh ARM. Sementara ST yang membeli lisensi dari arsitektur ini akan menambahkan fitur-fitur seperti peripheralnya, memorinya, mungkin sistem clock-nya, dan I/O-nya yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dari STM32 itu diproduksi. Bisa dilihat dari kemasannya mungkin atau juga harganya. Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar sobat semua mendapatkan update terbaru dari video yang akan di-upload di channel ini. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah catu daya. Tentunya setiap perangkat elektronik membutuhkan catu daya untuk bekerja. Yang besarnya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan sistem elektronik tersebut. Nah, di STM32 ini dia bekerja di tegangan 1,8 volt sampai 3,6 volt. Tapi ada juga STM32 yang lain, atau misalkan di STM32 F3 ini dia minimalnya itu 2 volt. Sementara di STM32 G0 dia bisa di minimal 1,7 volt. Dengan range tegangan seperti ini, kita rekomendasikan untuk menggunakan tegangan 3,3 volt. Nah, di dalam STM32 ini ada yang dinamakan dengan tegangan core ya, yaitu tegangan yang mensuplai si core-nya STM32. Itu di hampir semua STM32 dia tegangannya itu 1,2 volt tegangan core itu. Sementara di STM32 F302 itu 1,8 volt. Nah, di STM32 itu ada domain digital dan domain analog. Domain digital tentunya untuk mensuplai bagian-bagian digital seperti memori, flash, dan sebagainya. Sementara untuk domain analog itu untuk mensuplai bagian analog, misalkan ADC dan DAC. Nah, di dalam pin STM32 ini untuk domain digital biasanya dikasih nama dengan VDD dan VSS. VDD ini untuk plusnya, sementara VSS ini untuk groundnya. Sedangkan untuk analog itu diberi nama dengan VDDA dan VSSA. VDDA itu untuk plus dan PSSA itu untuk groundnya. Nah, domain digital dan analog ini itu ada isolasi. Jadi kalau kita ukur dengan multimeter, antara pin PDD dan PDDA itu tidak akan terhubung. Begitu juga kalau kita ukur PSS dengan pin PSSA, itu juga tidak akan terhubung. Jadi dia memang udah ada isolasi antara domain digital dengan domain analog. Tentunya tujuannya adalah untuk memfilter noise-noise yang mungkin dibawa oleh tegangan digital agar tidak masuk ke
bagian analog, yang tentunya analog itu kan rentan sekali terhadap noise. Kemudian juga ada VREF atau tegangan referensi. Ini tegangan referensi untuk ADC dan DAC. Tapi VREF ini begitu dengan PDDA dan PSA itu dia tergantung kemasannya ya. Jadi ada STM32 yang mempunyai tegangan analog yang terpisah, dan tegangan ada juga yang tidak, dan ada juga yang mempunyai pin VREF, dan ada juga yang tidak. Ini tergantung dari kemasan si STM32. Kalau misalkan kemasannya kecil, misalkan cuma 32 pin, itu biasanya dia tidak memiliki VREF. Nah, si VREF-nya ini kalau tidak ada pinnya, dia udah disambungkan di internal STM32. Kalau ada ya berarti kita harus menghubungkannya dengan tegangan, biasa sih dihubungkan dengan si PDDA. Kemudian selain VREF kita ada juga VBAT. VBAT ini untuk dihubungkan dengan baterai koin atau misalkan support kapasitor. Tujuannya untuk membackup si RTC dan memori backup. Jadi STM32 ini mempunyai memori yang terhubung dengan VBAT ini. Jadi walaupun PDD-nya mati, selama ada VBAT, isi memorinya itu akan tetap tersimpan. Nah, ini gambaran dari tegangan atau sistem satu daya di STM32. Ini ada blok atau domain analog, dan ini ada domain digital, dan ini adalah domain backup. Untuk analog, selain untuk mensuplai bagian analog ya, ini ada ADC, DAC, temperatur sensor, juga untuk mensuplai bagian PLL dan bagian reset. PLL ini kan dibutuhkan oleh osilator untuk mengenerate sistem clock yang lebih tinggi dari kristal yang dipakai. Jadi walaupun kita tidak menggunakan ADC atau DAC, ini tegangan analog ini harus tetap dihubungkan dengan sumber tegangan. Sementara untuk domain digital ini biasanya untuk mensuplai untuk memori flash, mungkin I/O-nya, peripheral dan sebagainya. Sedangkan domain 1,2 volt atau tegangan core V-core ini untuk mensuplai core dan memori serta peripheral yang lain. Sementara untuk domain backup ini untuk mensuplai di osilator ya, osilator 32 kHz, kemudian RTC dan backup memori. Nah, ini si proses power on dan power down di STM32. Jadi pada saat dia power on, selama tegangan satu dayanya ini belum mencapai ambang tertentu, ini sistem akan tetap di kondisi reset ya. Setelah dia melewati ambang dan ada hysteresis ini ya, baru si resetnya ini tidak aktif, sehingga si STM32 bisa bekerja secara normal. Begitupun pada saat si tegangan atau satu dayanya dia turun atau power down, setelah berada di bawah ambang tertentu, reset ini akan kembali aktif, sehingga si STM32 akan di posisi reset. Nah, pengaturan ini bisa diatur dengan memprogram yang namanya power down atau power monitor ya. Jadi STM32 dia punya semacam power supply monitor yang thresholdnya ini bisa kita atur melalui program. Osilator atau clock pastinya kan bagian terpenting dari sebuah microcontroller yang tentunya akan menyediakan masalah timing atau pewaktuan. Nah, STM32 itu bisa bekerja sampai frekuensi di 550 MHz. Ini ada di STM32H7. Dan bisa juga dia bekerja di frekuensi kilohertz. Ini ada di STM32L, karena kan L itu kan low power. Dan salah satu cara untuk mengurangi konsumsi daya itu adalah dengan mengurangi frekuensi kerja. Jadi dengan bekerja di order kilohertz, pasti konsumsi dayanya akan menjadi kecil.
Nah, STM32 ini mempunyai PLL ya, atau locked loop. Nah, dengan PLL, STM32 memungkinkan bekerja di frekuensi lebih tinggi dari frekuensi osilatornya. Misalkan walaupun osilatornya di 25 MHz, tapi dia bisa bekerja di frekuensi misalkan 200 MHz. Jadi PLL ini semacam pengalih untuk frekuensi osilator ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan prescaler atau pembagi. Nah, ini memungkinkan si STM32 bekerja di frekuensi lebih rendah daripada frekuensi osilator yang digunakan. Nah, ada dua domain untuk clock ini ya, ada yang dinamakan dengan high speed dan low speed. High speed kan tentunya frekuensi tinggi, dan low speed itu frekuensi rendah. Sumber clocknya itu bisa dari internal, ini menggunakan osilator RC ya, resistor kapasitor, atau juga bisa berasal dari sumber eksternal. Sumber eksternal kan bisa berupa kristal atau osilator. Nah, untuk sumber clock eksternal kita mengenal untuk high speed-nya itu kita namakan dengan HSE, high speed external oscillator. Dan untuk low speed-nya itu kita namakan LSE atau low speed external oscillator. Sumbernya kan bisa seperti yang telah kita sebutkan, bisa berupa kristal atau osilator eksternal TCXO. Jadi osilator ini dia perlu tegangan ya. Jadi outputnya dia udah berupa gelombang kotak yang frekuensinya tentu saja bisa ada yang bisa bermacam-macam. Dan kalau menggunakan osilator itu STM32 cukup membutuhkan satu pin, yaitu mungkin nanti di bagian osilator itu ada osilator in ya. Nah, nanti outputnya osilator eksternal itu masuk ke pin OSC in. Nah, dengan menggunakan osilator eksternal atau TCXO ini, kita juga bisa melakukan sharing atau pembagian osilator. Misalkan kalau kita menggunakan Ethernet, kita cukup menggunakan satu osilator. Nanti ya osilator ini bisa dipakai oleh MCU dan juga dipakai oleh chipsetnya atau chipnya Ethernet. Nah, frekuensi RC itu minimal biasanya di 4 MHz ya. Ini tergantung di tipe STM32-nya. Karena kalau di STM32L itu dia bisa bekerja di frekuensi minimal 1 mega. Maksimumnya bisa bermacam-macam juga, bisa ada yang sampai 16 mega, 26, 48 atau bahkan di 50 MHz. Sedangkan untuk frekuensi LSE itu berkisar dari 1 sampai 1000 kHz atau 1 sampai 1 MHz. Biasanya kita menggunakan kristal 32,768 kHz karena ini lebih mudah untuk mengenerate sinyal 1 detik. Nah, sedangkan untuk sumber clock internal itu juga bisa bermacam-macam. Ini dia kita namakan juga dengan HSI untuk high speed. Untuk high speednya dan LSI untuk low speednya. Di STM32L ada juga yang dinamakan dengan MSI ya, multi frekuensi. Dan di STM32H7 ada juga selain HSI, ada juga yang dinamakan CSI. Nah, kalau MSI ini frekuensinya bisa dipilih ya, biasa dari 100 kHz mungkin sampai 48 mega. Internal osilator ini merupakan osilator RC, jadi akurasinya kurang bagus, terutama kalau kita menggunakan untuk RTC. Tapi ada fitur untuk kalibrasi. Jadi sistemnya si STM32 diprogram untuk mengeluarkan sebuah clock di pinnya, misalkan melalui pin MCO, master clock output. Nah, nanti kita ukur supaya dia mencapai nilai kalibrasi tertentu. Nah, ada register untuk mengkalibrasi si osilator RC ini, sehingga
bisa menjadi lebih akurat. Nah, frekuensi internal ini bisa bermacam-macam, ada yang 8, 16, 32, 48, dan mungkin juga 64 MHz, tergantung dari tipe STM32 yang digunakan. Sedangkan untuk LSI itu ada di 32 kHz ya. Nah, sebagai gambaran mungkin ini ada beberapa tipe STM32. Nah, ini yang pertama STM32F103. Nah, di F103 ini dia hanya mempunyai ini ya, untuk HSE, untuk eksternal, dan ini internal cuma ada HSI dan LSI. Sedangkan untuk ini H7 ya, dia mempunyai HSI juga. Nah, ini ada CSI dan ada HSI serta LSI. Ini besarnya kan di F103 itu kalau HSI dia di 8 mega. Untuk frekuensi eksternalnya bisa 4 sampai 16 MHz. Kalau di LSI dia ini 40 kHz ya. Sedangkan di H7 dia untuk eksternalnya bisa 4 sampai 50 mega, sedangkan untuk HSI-nya dia ada di 64 MHz. Dan ini ada juga CSI-RC dia di 4 MHz. Sementara untuk LSI-nya bisa 31 sampai 32 kHz. Nah, ini untuk STM32 L412 ya, L4 ya. Selain HSI, dia juga mempunyai yang namanya multi frekuensi internal osilator. Dia bisa dipilih dari 100 kilo sampai 48 mega. Jadi kalau misalkan, nah ini kan kita bisa ambil dari HSI. Nah, dengan adanya ini prescaler ini, nah ini prescaler ya, kan dibagi 4, maka dia bisa bekerja di 25 kHz. Sedangkan untuk dengan PLL dengan frekuensi 16 mega itu bisa bekerja sampai 80 MHz. Jadi ini bisa, kalau yang di H7 ini dengan 64 mega ya, kalau kita pakai PLL ini, dia bisa sampai 480 MHz frekuensi kerjanya. Kemudian kita akan membahas tentang sistem memori. Di STM32 kan dia prosesor 32 bit. Dengan 32 bit bus alamat, dia akan bisa mempunyai rank memori sebesar 4 GB, 2/32. Nah, memori flash, memori internal, RAM, peripheral, bootloader dan sebagainya ini berada di area memori 4 GB ini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini adalah blok memori dari 0 sampai 32 GB ya. Dia dibagi-bagi, misalkan ada blok 0 sampai blok 7. Ini mungkin gambaran dari STM32F207 ya. Nah, di bawah di blok 0 ini dia ada alias, ada juga memori flash di sini. Ini sebesar 1 mega ya. Terus ada juga dia untuk sistem memori. Sistem memori itu dia ada bootloader. Nah, si alias ini nanti ini bisa di mapping ke flash atau ke sistem memori, tergantung dari konfigurasi boot atau boot pin yang dipakai. Nah, STM32 itu bisa mempunyai memori flash dari 28 KB yang paling kecil ya, sampai 2 MB. Di STM32 CubeMX akan ada STM32 dengan flash sebesar 4 MB, tapi ini belum tahap produksi.
Memori flash ini akan diorganisasikan ke dalam sektor-sektor. Banyaknya sektor dan ukuran sektor itu tergantung dari total memori flash yang dimiliki. Bisa juga dibagi menjadi beberapa bank, misalkan menjadi 2 bank seperti kalau flash memorinya sebesar 2 MB. Pastinya kan mendukung operasi baca, tulis, dan hapus. Dan juga mendukung proteksi. Kita bisa memproteksi memori flashnya STM32 sehingga tidak bisa dibaca lagi. Itu menggunakan yang namanya option byte. Bisa juga untuk memori proteksi write ya, itu bisa dilakukan per sektor. Si memori flash ini itu mempunyai register kendali sehingga bisa dibaca, bisa ditulis, dan bisa dihapus melalui program. Dengan fitur ini kita bisa mengemulasikan memori flash ini sebagai EEPROM. Karena memang kebanyakan STM32 itu tidak mempunyai EEPROM. Tapi dengan fitur memori flash seperti ini, dia bisa diemulasikan sebagai EEPROM sehingga kita bisa membaca atau menyimpan data di memori flash dan dianggap sebagai EEPROM. Nah, dengan fitur baca tulis melalui program juga kita bisa membuat bootloader sendiri yang dinamakan dengan IAP ya, in application programming. Lalu juga ada pengaturan latensi, ini timing pembacaan memori flash, terutama pada saat dia bekerja di frekuensi tinggi. Karena kalau misalkan tidak ada latensinya tidak diatur, bisa jadi pembacaan memorinya itu bisa salah. Sehingga perlu ada semacam delay pada saat si STM32 bekerja di frekuensi tinggi. Sementara untuk RAM-nya itu STM32 tuh berkisar dari 2 KB sampai 1,18 MB. Tapi ada juga nantinya STM32 yang memiliki RAM sampai 2 MB. Nah, si RAM ini kan ada beberapa macam ya, tergantung dari tipenya. Ada yang dinamakan dengan SRAM, CCM-RAM, DCC-RAM, dan ITC-RAM. Biasanya ini yang membedakan adalah koneksi di bus internalnya STM32. Misalkan di ITC-RAM itu dia terkoneksi dengan bus lebih cepat dari CCM-RAM, sehingga akses ke ITC-RAM itu bisa lebih cepat daripada akses ke SRAM atau CCM-RAM. Si RAM juga bisa digunakan untuk menyimpan program. Jadi kita bisa ngeload atau mendownload program ke RAM ini, kemudian dijalankan oleh si STM32. Nah, contohnya ini pada saat kita menggunakan external loader. External loader itu adalah sebuah program yang digunakan untuk memprogram flash eksternal atau memori eksternal. Karena memang secara core atau secara arsitektur core-nya, sistem debug itu dia tidak mempunyai akses ke memori eksternal, sehingga perlu ada program khusus agar bisa memprogram alamat di memori eksternal. Itulah yang dinamakan dengan external loader. STM32 bisa dikonfigurasi untuk menjalankan program dari memori flash, dari bootloader, atau dari memori RAM atau SRAM. Ini dilakukan dengan mengatur pin boot 0 dan boot 1, atau juga bisa menggunakan option byte. Nah, ini konfigurasi bootnya ada boot 0 dan boot 1 ya. Normalnya itu pada saat kita menjalankan program dari memori flash, boot 0 itu akan berada di logic 0. Sementara boot 1-nya itu don't care ya, bisa apa aja, tidak diperhitungkan. Kalau misalkan kita ingin masuk ke bootloader, misalkan kita ingin memprogram memori flash dari UART, maka kita akan menjalankan atau bootboardnya itu dari sistem memori dengan men-setting boot 1 itu di logic 0 dan boot 0 itu di logic 1. Sedangkan kalau kita ingin menjalankan program dari RAM, itu
kondisinya adalah 1 dan 1. Nah ini tadi yang sistem memori, ini ada alias region alias ini bisa di mapping ke flash atau ke sistem memori, tergantung dari kondisi boot 0 ini. Jadi seolah-olah kalau misalkan konfigurasinya seperti ini, yang boot 0-nya 0, si alias ini akan diisi atau mengcopy data atau di remapping ke memori flash, sehingga pada saat reset dia akan menjalankan program yang ada di memori flash. Nah, STM32 itu dilengkapi dengan peripheral yang sangat mumpuni. Dia mempunyai GPIO yang semuanya bisa difungsikan sebagai sumber interupsi. Kemudian dilengkapi dengan timer, dari timer dasar sampai timer yang advance, dengan counternya bisa 16 atau 32 bit. Kemudian juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi analog seperti ADC, DAC, komparator, op-amp, dan temperatur sensor atau sensor suhu. Untuk konektivitas, STM32 dilengkapi dengan I2C, UART atau USART, SPI, Ethernet, USB, Bluetooth, LoRa, CAN, terus kemudian koneksi untuk memori eksternal, dan SDIO. SDIO itu dia untuk ke memory card ya, SD card atau MMC card. Kemudian untuk fungsi multimedia, STM32 dilengkapi dengan fitur-fitur untuk koneksi dengan LCD, baik segmen maupun TFT atau LTDC. Kemudian untuk audio bisa melalui I2S atau SAI. Kemudian juga dia mempunyai JPEG decoder secara hardware. Untuk security, STM32 mempunyai fungsi random generator untuk mungkin ada enkripsi, dekripsi, fungsi AES dan sebagainya. Kemudian untuk komputasi, dia mempunyai fungsi atau fitur CRC. Biasanya digunakan untuk kan di Ethernet dia ada fungsi ngitung CRC juga. Nah, paper ini insya Allah kita akan membahas satu persatu sekalian dengan contoh programnya. Oke, untuk episode kedua kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.